berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Wow. Thank you untuk tim Praise and Worship yang boleh mengiring kita. Dan shalom untuk setiap saudara. Shalom. Oh, senang sekali bisa hadir di tengah-tengah saudara. Dan ini adalah kali pertama saya boleh berdiri di depan saudara semua. Perkenalkan, nama saya adalah Andre Tunggal. Dan saya kira mungkin sebagian dari saudara ada yang sudah tahu siapa saya. Bukan mau sombong, bukan sama sekali. Tapi banyak orang mengenal saya sebagai seorang YouTuber gitu ya. Nah, nanti saya akan sedikit ngomong soal ini karena menurut saya ini adalah satu hal yang Tuhan bawa, kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Somehow saya tidak pernah memikirkan atau membayangkan bahwa saya sampai pada titik-titik ini untuk membagikan firman, untuk berdiri depan banyak orang, termasuk salah satunya adalah ketika Tuhan percayakan saya menyampaikan firman Tuhan melalui kanal-kanal YouTube, saudara ya. Dan saat ini saya pelayanan di Jakarta. Saya pelayanan juga di bawah Sinode Gereja Kristus Yesus. Dan saya juga melayani ke dunia digital. Kami memulai sebuah pelayanan startup. Kami memulai aplikasi yang namanya Hello God ya, untuk menjangkau anak-anak muda ya. Karena kami percaya bahwa setiap orang itu punya dunianya sendiri. Kita anak muda sekarang ini saudara hampir bisa dikatakan sudah tidak bisa, dunianya udah beda banget dengan kita yang mungkin lebih senior, saudara ya. Dunianya udah jauh berbeda, karena itu doakan kami supaya kami juga bisa menjangkau anak-anak muda dengan lebih efektif, saudara ya. Dan saya juga yakin saudara juga mendoakan, ada beberapa dari saudara mendoakan saya karena pelayanan yang saya sedang kerjakan, yaitu di dunia YouTube adalah pelayanan yang mungkin bagi sebagian orang itu masih asing. Jadi istilahnya itu adalah apologetika. Apa itu apologetika? Tidak ada hubungannya dengan Mi Atom Apollo ya. Tidak ada hubungannya sama Apollo 11 yang mendarat di bulan, itu tidak ada. Apologetika itu adalah sebuah pelayanan di mana kami memberikan penjelasan rasional ya, rasional kepada tentang iman, pokok-pokok iman Kristen kepada banyak orang yang bertanya di luar sana. Misalnya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, Yesus jadi manusia, lalu itu dunia siapa yang jagain? Surga kosong dong. Ada pertanyaan kayak begitu. Misalnya, itu kok kenapa Yesus itu manusia dijadikan Tuhan? Misalnya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang orang Kristen karena kita percaya dengan ajaran kita, kadang-kadang kita tidak punya cukup waktu untuk memikirkan penjelasannya kepada orang yang belum percaya. Nah, karena itulah saya termasuk salah satu yang melakukan peran apologetika itu. Menjelaskan hal-hal yang kadang sulit untuk diterima secara rasional, gitu ya. Jadi saya percaya bahwa jemaat di tempat ini adalah jemaat yang berdoa, ya. Dan saya melihat semangat doa saudara, saya terharu sekali. Saya bilang, wah ini jemaat meskipun mungkin bukan gedung yang besar, tetapi semangat yang ngalah-ngalahin yang besar. Tidak ada tepuk tangan di sini. Saya percaya saudara bahwa Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan tidak melihat gedung yang besar, tapi Tuhan melihat ada orang-orang betul-betul mau bayar harga di situ, dan itu ada di sini. Amin. Oh, saya senang sekali. Saudara, hari ini kita akan bahas satu tema, dan tema ini waktu diberikan kepada saya, Bu Erli sampaikan pada saya, ini temanya dibangkitkan menurut Roh dalam hati saya. Kenapa jadi judulnya susah begini kasih saya ya, begitu ya? Saudara, dibangkitkan menurut Roh ini adalah satu topik yang sebenarnya kalau kita mau tarik dalam sejarah gereja ini cukup panjang perdebatannya. Tapi saya kira kita tidak akan bahas perdebatannya karena saya percaya saudara ingin temukan harta rohaninya, ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Saya percaya bahwa inilah yang menjadi dasar kenapa judul kita adalah Kristus yang dibangkitkan menurut Roh. Pertanyaan saya adalah, pernahkah saudara berpikir, kok Yesus dibangkitkan menurut Roh? Saudara, Yesus Tuhan bukan?
Yes. Kalau Yesus adalah Tuhan, yang membangkitkan siapa? Siapa? Kalau Yesus Tuhan, yang membangkitkan Yesus siapa? Hah? Coba senggol sama kiri kanan. Siapa menurut kamu? Coba. Jadi beneran tanya, beneran ini bukan drama. Coba tanya. Suami istri kebanyakan ngomonginnya apa sih? Drama Korea ya? Atau ngomongin tetangga? Coba ngomongin yang benar, saudara. Ngomongin yang benar, yang patut diomongin. Yang membagikan Yesus siapa? Coba tanya, benar. Roh. Berarti Yesus bisa membangkitkan diri sendiri tidak? Bisa. Kalau kenapa tidak Yesus yang membangkitkan diri sendiri? Bagus Ibu ya. Ada jawaban yang ininya. Saudara begini loh saudara, kita itu seringkali ada dalam pertanyaan-pertanyaan yang, nah ini makanya saya bilang, saya memulai perenungan firman malam hari ini harus dengan gaya apologetik dulu. Karena menurut saya ini tidak boleh dibiarkan pertanyaan ini. Karena ada sebagian orang, kalau saya ngomong tentang dibangkitkan menurut roh, saya itu sedikit apa ya istilahnya itu ya, gelisah. Kalau misalnya ada orang Kristen yang amin-amin doang tapi nggak ngerti, itu saya gelisah. Kenapa? Karena kita itu harus mengamini apa yang kita mengerti, saudara. Betul nggak? Kita tidak boleh mengamini apa yang kita tidak mengerti. Tapi Pak, itu kan iman. Jangan salah. Iman itu membutuhkan akal budi. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal. Harus ada yang kita tahu untuk kita percaya. Betul tidak? Orang kalau misalnya beriman tanpa percaya, itu ibarat menikah tanpa kenal. Beli kucing dalam, saudara mau kayak begitu? Enggak toh? Kita tuh butuh mengenal, setidaknya ada kadar tertentu yang membuat kita cukup untuk beriman. Saudara ngerti maksud saya? Jadi waktu kita ngomong amin, beriman, ada standar tertentu yang membuat kita mengatakan enough, saya percaya kepadamu Tuhan untuk itu. So that's why kenapa kita harus mengerti apa yang kita imani. Termasuk pertanyaan dibangkitkan menurut roh. Kenapa Yesus itu dibangkitkan? Bukankah dia Tuhan? Bukankah dia punya kuasa? Bukankah dia membangkitkan Lazarus? Kan begitu. Nah saudara, ini adalah sebuah perdebatan yang kembali kepada konteks. Maksudnya begini, kebangkitan Yesus itu tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya deklarasi keilahian Yesus. Karena pada hari itu orang-orang Yahudi itu menyangkali ketuhanan Yesus. Jangan lupa itu. Jadi ketika dikatakan tentang kebangkitan dan dibangkitkan menurut roh, itu ada hubungannya dengan Petrus waktu itu berhadapan dengan orang Yahudi yang tidak mau menerima ketuhanan Yesus. Dalam perspektif orang Yahudi, Yesus itu mengklaim diri sebagai Tuhan. Dan dengan demikian, Yesus itu adalah guru palsu bagi orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi belum mampu bisa menerima bahwa ada Tuhan jadi manusia, itu tidak bisa. Bagi mereka, Tuhan itu cuma Yahweh. Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada cerita itu Tuhan jadi manusia, itu tidak ada. Tapi Yesus mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Yesus mengklaim dirinya sebagai anak manusia. Saudara pernah dengar Yesus ngomong dirinya sebagai anak manusia? Lalu ada orang dari agama lain mengatakan, tuh Yesus menyebut dirinya manusia. Itu salah, nggak ngerti. Saya kasih contoh. Siapa di sini masih ingat cebong lawan kampret? Masih ingat? Silakan saudara tanya anak-anak saudara. Mereka tahu nggak? Mereka udah nggak tahu. Tapi saya tahu sebagian besar saudara cukup senior, saudara pasti ikutin, ya kan? Saudara tahu cebong lawan kampret di tahun 2019. Sekarang saudara tulis cebong lawan kampret di buku diary, ditulis, dibaca lagi di tahun 2123. Itu generasi berapa itu? Udah cucu punya anak, cicit ya. Cicit saudara baca tulisan saudara.
Oh, buyut saya menulis ada cebong lawan kampret di tahun 2019. Menurut saudara mereka mikirnya apa? Kodok lawan kelelawar. Begitu kan? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena mereka nggak ngerti konteksnya. Saudara mengerti? Mereka tidak tahu yang terjadi di tahun 2019. Bahwa ada pengikut paslon nomor 1 disebut kampret, dan pengikut paslon nomor 2 disebut cebong. Kita yang hidup di tahun ini tahu betul. Saudara mengerti maksudnya? Itulah sebabnya membaca Alkitab harus mengenal konteks. Waktu Alkitab mengatakan tentang Yesus yang dibangkitkan, kita mesti memahaminya bukan dari perspektif kita. Kan kita tanya, loh Yesus membangkitkan, kenapa Yesus dibangkitkan? Itu perspektif kita. Perspektif orang Yahudi adalah Yesus itu adalah guru palsu karena dia mengklaim dirinya sebagai anak Allah dan anak manusia. Ada yang tahu nggak? Waktu Yesus menyebut dirinya anak manusia, itu artinya apa? Nanti saudara pulang, saudara buka di Daniel pasal 7, Daniel pasal 8, saudara baca. Di situ dikatakan penglihatan Daniel di mana ada sesosok anak manusia yang menerima gulungan kitab dari yang lanjut usia. Yahweh. Ketika dia menerima kitab itu, tidak ada orang yang bisa terima kitab itu, dan kepada anak manusia itu semua bangsa sujud menyembah. Jadi anak manusia ini dikatakan kerajaannya tidak berakhir, kuasanya tidak terbatas. Manusia siapa yang kerajaannya tidak berakhir? Tidak ada manusia lain. Itu Tuhan, itu ilahi. Saya mengerti? Itu sosok manusia ilahi. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Artinya Yesus menyebut siapa dia? Saya ini ilahi. Saya mengerti? Bagi orang Yahudi, ini menghujat Tuhan. Bagi orang Yahudi, tidak ada ceritanya kamu itu manusia jadi Tuhan. Tidak ada. Makanya bagi mereka, Yesus itu guru palsu. Kalau Yesus guru palsu, dia akan dibangkitkan tidak? Karena Yesus menyebut sebelum dia mati, dia bilang begini, tiba saatnya anak manusia akan diserahkan, lalu akan disesah, akan dibunuh, lalu kemudian Yesus bilang apa? Akan bangkit hari yang ketiga. Kepadamu tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? Yunus masuk ke perut ikan paus. Salah. Ikan besar ya, bukan ikan paus ya, awas ya. Ikan besar, ikan apa itu? Nggak tahu, kan gitu kan ya. Kita nggak tahu, bukan gurame yang pasti. Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga. Nah, maksud Yesus sama halnya Yesus akan mati pada hari yang ketiga akan bangkit. Sekarang saya tanya, bagi orang Yahudi, sekali lagi jangan lupa nih ya, Yesus adalah seorang penipu. Yesus adalah guru palsu. Kenapa? Tidak mungkin ada manusia yang adalah Tuhan. Itu tidak mungkin buat mereka. Tapi Yesus dengan clear mengklaim, saya ini adalah anak manusia, anak Allah. Yohanes pasal 4 sudah menemukan bahwa orang Yahudi itu marah karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Karena dengan menyebut dirinya anak Allah, artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi bagi mereka, Yesus ini pembuktiannya paling terakhir di mana? Pembuktian paling terakhir dia ini Tuhan atau tidak, dia ini bohong atau tidak, pembuktiannya di mana? Di kebangkitan. Kalau Yesus bilang dia akan dibangkitkan, ntar lihat aja loh. Yang pasti kamu tuh dilaknat Allah, gitu ya. Kamu tuh guru palsu bagi orang Yahudi nih, saudara. Kamu di guru palsu nih, pasti kamu tidak akan dibangkitkan. Kenapa? Karena Allah murka atas kamu. Saudara mengerti maksudnya? Harapan orang Yahudi adalah Yesus tidak akan bangkit, karena itu membuktikan bahwa Yesus omong kosong. Tapi pada kenyataannya Yesus bangkit tidak? Artinya Allah yang dihujat oleh Yesus. Saudara jangan meleng ya. Ini nanti kalau meleng saudara pulang sesat loh ini. Artinya bagi orang Yahudi, Allah yang dihujat oleh Yesus itu mengiyakan perkataan Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Saudara paham? Makanya bagi Simon Petrus ketika dia ngomong Yesus dibangkitkan, roh
Dibangkitkan Allah. Petrus itu lagi mau bicara apa? Bukan Yesus tidak punya kuasa. Bukan Petrus lagi mau bilang Yesus bukan Tuhan. Bukan. Justru Petrus mau kasih tahu kepada orang Yahudi, kamu menuding bahwa Yesus tidak akan dibangkitkan. Tapi Yesus ternyata dibangkitkan. Dan ketika Yesus dibangkitkan, itu artinya perkataannya benar. Perkataan Yesus apa yang benar? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Sehingga saudara-saudara dari sini kita memahami ketika misalnya Petrus menuliskan Yesus dibangkitkan Allah, dibangkitkan Roh, kita bukan memahaminya sebagai oh Yesus tidak punya kuasa, bukan itu. Tetapi kita memahaminya bahwa Petrus lagi mau kasih tahu kepada orang Yahudi bahwa kalian suka menuduh Yesus bahwa Yesus ini adalah manusia biasa, guru palsu, tapi tidak Ferguson, gitu kan? Tapi tidak, karena apa? Karena Allah membangkitkan dia. Oke, sekarang lihat sama kiri kanan, kepalanya panas gak tuh? Pusing gak? Udah pusing belum? Saudara bisa paham gak? Paham ya? Nah itu saya suka tuh. Saudara, ini harus kita jelasin. Itulah sebabnya kenapa saya suka sekali belajar yang kayak begini-begini. Kenapa? Karena bagi saya indah sekali, gitu loh. Nah cuman malam hari ini kita tidak sedang membahas itu, karena saya ingin pelajaran rohaninya. Saya yakin waktu pengurus memberikan pada saya bukan mau kasih tahu ini. Dalam hati saya tahu Bu Erli dan kawan-kawan mungkin sekarang sudah rasa cenut-cenut ini. Waduh, ini jangan-jangan mau bikin kuliah baru di sini. Enggak, saya tidak lagi mau kuliah. Tapi saya lagi mau bahas tentang harta karun rohani yang terkandung dari ayat ini. Ketika dikatakan Kristus dibangkitkan menurut Roh, bukan cuma bicara soal Yesus yang membuktikan dirinya Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa ada satu pesan yang Tuhan mau kasih tahu sama kita. Apa itu? Begini. Bagi dunia, kematian itu menakutkan. Setuju nggak? Saudara nggak takut semua ya? Memang luar biasa jemaat. Bagi dunia, kematian itu adalah peristiwa yang menakutkan. Betul nggak? Dan kenapa menakutkan? Karena kematian itu datang tidak pandang bulu. Betul nggak? Mau itu kaya, mau itu tidak kaya, mau itu sehat, tidak sehat, mau itu muda atau tua, mau itu laki-laki atau perempuan, siapapun kamu, bule atau tidak, kematian datang tidak pandang bulu. Siapa yang bisa tolak? Betul? Dan karena itulah kematian itu kayak sesuatu yang sangat kuat, seakan-akan sampai-sampai kebangkitan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Gimana caranya orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Itu tidak mungkin. Saudara, tadi kita ngomong tentang kebangkitan. Saudara ngerti nggak bahwa kebangkitan itu adalah salah satu teologi penting atau pokok iman orang Kristen yang tidak pernah boleh dilupakan. Hari ini kebanyakan kita merayakan kelahiran Yesus atau kebangkitan Yesus yang lebih seru? Kelahiran, betul nggak? Kenapa ya? Karena dunia kita tuh dunia dipengaruhi sama dunia barat. Kalau ngomong kebangkitan Yesus kurang seru, ngomong kelahiran Yesus baru seru. Karena ada Santa Claus, ada hadiah, ada salju, kan gitu kan? Kalau ngomong kebangkitan Yesus kurang seru, kurang rame. Termasuk saya perhatikan ini terjadi di gereja. Ngomong Jumat Agung dan Paskah kurang seru, tapi kalau ngomong Natal seru banget, saudara. Padahal kebangkitan Yesus itu adalah salah satu inti berita kekristenan. Karena kekristenan tidak akan pernah ada tanpa kebangkitan. Gitu loh saudara. Loh kenapa bisa begitu? Begini, kematian itu kekuatan yang sangat amat kuat sehingga tidak ada yang mampu melawannya, dan dunia itu semua ketakutan terhadap kematian. Tapi saudara tahu nggak bahwa kematian di dalam kekristenan bukan sesuatu yang dihindari. Kematian di dalam kekristenan adalah sesuatu yang saudara tidak akan salah dengar ini. Sesuatu yang harus dialami oleh setiap orang Kristen. Loh Pak, maksudnya apa? Semua orang mati. Saya tidak sedang bicara mati fisik. Saya sedang berbicara tentang kematian rohani. Apa maksudnya kematian rohani? Kita baca Yohanes pasal 12 ayat 23-24. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, katanya,
telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak. Kenapa Yesus ngomong biji gandum kalau tidak mati tidak akan menghasilkan? Maksud konteksnya apa? Yesus lagi bicara apa? Yesus lagi bicara soal tiba saatnya anak manusia. Saudara bentar. Kalau Yesus bilang tiba saatnya anak manusia dimuliakan, artinya apa? Saya kasih contoh. Tiba saatnya Pak Yance akan dimuliakan. Apa artinya? Kalau keluar warta ya, Pak Yance akan dimuliakan. Saudara berpikirnya apa? Wah, Pak Yance akan mungkin ditunjuk sebagai mungkin pendeta sinode atau ketua sinode mungkin, begitu kan ya? Contoh, ya, betul nggak? Ketika dibilang Pak Yance akan dimuliakan, pikiran kita adalah Pak Yance promosi. Oke. Yesus bilang tiba saatnya anak manusia akan. Tapi setelah ngomong dimuliakan, kelanjutannya adalah mati. Oke. Saudara kalau dipanggil dalam ibadah pengurapan, didoain, dinubuatkan, kamu akan mengalami kematian dan kerugian. Saudara kaget gak? Tolak dalam nama Yesus, kan begitu kan? Betul gak? Betul gak? Tapi saudara perhatikan, Yesus mengatakan tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan. Tapi kemudian Yesus menjelaskan dimuliakannya lewat cara apa? Biji gandum kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, biji gandum itu tidak akan menghasilkan banyak buah. Yang dimuliakan tuh stage yang mana menurut saudara? Menghasilkan banyak buah kan? Menuju kemuliaan harus ada kematian. Tapi hari ini saya ketemu ada banyak orang Kristen itu kayak dunia, ketemu kematian lari terbirit-birit, takut menghadapi kematian, kerugian, dan bencana. Oh wajar, berarti Pak Andre ini kayaknya kalau dapat bencana dia lari pasang badan. Wah saya mau menghadapi bencana. Bukan begitu saudara-saudara. Enggak gitu. Tapi maksud saya adalah begini. Wajar kalau hati kita itu ketika melihat ada bahaya kita menghindar. Itu wajar. Dan itu benar menurut saya. Tapi ketika mau tidak mau harus ketemu masalah, seringkali orang Kristen sikapnya kayak dunia, bersungut. Lalu apa yang terjadi? Kayak cacing kepanasan. Apalagi marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah rajin berdoa, aku sudah rajin berpuasa. Lalu kenapa kok sekarang, maaf kalau saya pakai kata ini, kena sial? Saudara mengerti? Respon orang Kristen tidak ada bedanya dengan respon orang dunia yang selalu melihat kematian sebatas Orang Kristen itu melihat kematian sebagai awal dari kemuliaan. Kematian awal dari kebangkitan. Oke, kita install lagi satu pengertian baru, harta rohani yang baru. Kalau saudara mengalami kerugian, itu artinya apa? Artinya apa? Ini awal dari berkat Tuhan. Kasih tahu sama kiri kan? Kasih tahu. Kasih tahu. Susah ya? Karena gak ada yang merugi Pak, gak ada yang mau. Bentar. Prinsip kerajaan Allah itu paradoks. Apa itu paradoks? Berlawanan, kelihatannya berlawanan tapi sebenarnya tidak. Yesus bilang begini, ayat 25, kelanjutan ayat yang tadi. Yesus ngomong tentang biji gandum, kalau tidak mati dia tidak akan bermultiplikasi. Kalau dia cuma mau dijaga begitu terus, ya sudah dia cuma segitu doang. Yesus bilang itu mesti mati dulu baru bermultiplikasi. Lalu Yesus sambung ke ayat 25, kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang Loh,
ngomong begini, kalau siapa yang mau jaga nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang tidak sayang nyawa, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Kelihatan bingung ya. Berarti apakah sekali lagi habis ini orang Kristen mau buang nyawa? Bukan begitu, bukan itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu lagi mau kasih tahu bahwa dalam hidup ini, barang siapa yang mengejar kenikmatan dunia, kenikmatan nyawanya, kan kita namanya hati manusia itu kan, saudara coba kalau pilih sayuran atau pilih daging, tergantung umur Pak. Oke, pilih, saya nggak tahu saudara ngerti nggak, cukyok, saudara tahu ngerti? Kaki babi gitu, lapar kan malam-malam kan? Pilih makan cukyok atau pilih makan sayuran? Nah, yang namanya hati ini maunya pilih makan yang enak, betul nggak? Yesus bilang, kalau kamu mau cari yang enak-enak doang, kamu akan kehilangan nyawamu. Hari ini banyak orang mati karena kelaparan atau kekenyangan. Menurut saya sih masih banyak yang mati karena kelaparan. Tapi banyak orang mati karena kekenyangan. Betul gak? Karena terlalu banyak makan Makanya saya tuh bilang, kalau saya belajar perkataan Yesus, aduh saya tuh gak bisa mundur. Ini adalah pribadi paling mulia, paling indah, paling benar, paling hebat. Tidak mungkin kita belajar perkataan Yesus lalu kita bilang dia bukan Tuhan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita untuk belajar perkataan Yesus lalu kita bilang aduh Yesus ngomong kosong. Tidak mungkin. Perkataan dia paling benar, paling mulia. Dia bongkar itu semua kebenaran dunia. Yang dunia pikir kebohongan-kebohongannya, dia bongkar bolak-balik semua. Dunia mengatakan apa yang kamu kejar, suka-suka. Ikuti keinginan hatimu. Betul kan? Iya kan? Kita pengen dihargai, kita pengen makan enak, kita pengen apa. Tapi Yesus bilang begini, kalau kamu ikuti itu terus, kamu kehilangan nyawamu. Barang siapa mau membela atau mencintai nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia akan memeliharanya. Perkataan Yesus tidak salah. Barang siapa menyangkal dirinya, makanya kan Yesus bilang, siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Memikul? Kok nggak enak banget Tuhan? Lu justru nggak enak itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kami. Oke? Kematian adalah awal dari kebangkitan. Awal mula dari kehidupan adalah kematian. Kematian itu harus. Tapi hari ini banyak orang Kristen tidak mau mati. Tentu ini bukan ngomong soal mati bunuh diri, tidak. Tapi ini berbicara soal mati. Setidaknya yang pertama, mati buat hawa nafsu kita, buat dosa kita. Saudara perhatikan ini. Banyak orang merasa diberkati Tuhan, padahal mereka belum tentu mengalami berkat Tuhan. Oke, izinkan saya jelasin lebih jauh. Banyak orang berpikir hidup saya itu diberkati Tuhan, tapi belum tentu orang itu mengalami berkat Tuhan. Kenapa saya bisa katakan begitu? Izinkan saya jelasin ini. Saudara tentu tahu orang ini, pasti pernah baca Simpson. Betul ya? Dia adalah seorang yang sangat kuat. Dia bahkan dikatakan mencabik-cabik seekor singa itu seperti mencabik anak kambing, saudara-saudara. Simpson ini ceritanya di Hakim-Hakim adalah cerita yang luar biasa menakjubkan. Saya waktu masih kecil, salah satu tokoh idola saya, Simpson. Waktu masih sekolah minggu. Kenapa? Karena bagi saya, dia kuat loh. Luar biasa kuat. Bahkan kelahirannya itu luar biasa mujizat. Betul nggak? Manoah dan istrinya tidak punya anak. Mereka mandul. Lalu kemudian dikatakan tiba-tiba ada malaikat yang datang kasih tahu sama istri Manoah, kamu akan melahirkan, kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dan masalahnya anakmu itu bukan anak sembarang anak. Anakmu itu akan jadi nasir Allah. Sejak kecil udah tahu tujuan hidupnya. Hebat gak? Kita jadi orang tua aja waktu ngebesarin anak kita bingung-bingung, nih anak mau sekolahin apa ya gitu kan. Iya gak? Tapi Simpson udah tahu, enak gak? Enak banget, jalannya kebuka, betul? Bukan cuma jalannya kebuka, Tuhan provide. Simpson kuat banget.
Simpson itu luar biasa perkasa, tidak ada yang bisa kalahin dia. Ini orang spesial. Dia punya kekuatan, tetapi kekuatan dia itu sekaligus jadi kelemahan dia. Kok bisa? Simpson karena dia kuat, karena dia itu gak ada yang bisa lawan dia, disentil aja sama dia udah langsung mental, saudara-saudara. Akhirnya itu membuat Simpson mudah banget untuk tidak waspada. Dalam cerita Simpson, saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan lebih banyak, tapi dalam cerita Simpson, saudara akan menemukan bagaimana dia itu dijebak oleh seorang gadis di Timna. Dia ketemu dengan seorang perempuan Kanaan di kota Timna. Lalu dia bilang, wah ini perempuan cantik, aku mau nikahi dia. Dia datang sama orang tuanya, maaf Pak, ambilin dia jadi istriku. Lalu mama papanya bilang begini, tidak adakah di antara orang Israel lagi sampai kamu mesti ambil perempuan Kanaan? No comment, tidak boleh ada debat, no debat, ambil dia. Kenapa? Kenapa saudara? Karena dia kuat. Kalau dia anak cupu-cupu, dia bilang begini, Ma, itu ada perempuan Kanaan, ambil dia jadi istriku. Apa kamu? Ambil orang Israel. Ya ampun. Tapi karena dia kuat, karena dia hebat, karena dia spesial, dia bilang no debat, ambil aja. Nikah. Ketika nikah dia apain? Ditipu. Udah ditipu, dijebak. Yang kedua, dia lihat perempuan sundal di Gaza. Wah, dia lihat, waduh perempuan sundal, oh enak ini, langsung dia tidurin. Saudara, pada waktu itu orang Israel dan orang Kanaan itu bermusuhan. Kalau Simpson tidak punya kekuatan, dia lihat perempuan sundal di Gaza, dia mau tidur nggak? Gak berani, kenapa? Gak punya kekuatan. Ngapain? Cari mati loh, gitu kan? Hari ini banyak orang kan bilang begini, aduh, ada uang abang disayang. Kalau misalnya nggak ada uang abang jangan salah ibu-ibu. Masalahnya abang kalau ada uang, abang bisa punya simpenan. Simpenannya puji Tuhan kalau logam mulia. Simpenannya tuh burung perkutut, puji Tuhan lah gitu. Tapi kalau simpenannya di apartemen, ya ini udah susah. Betul nggak? Ada ibu-ibu yang bilang, aduh Pak, suami saya dulu waktu pacaran setia, baik. Tapi sekarang kok dia selingkuh? Dulu suami ibu bukannya setia, dia belum bisa apa-apa. Dia belum punya apa-apa, dia nggak bisa macam-macam. Ketika dia udah punya apa-apa, dia bisa macam-macam. Tapi laki-laki di sini nggak semua kayak begitu ya. Amin, puji Tuhan. Jangan langsung, waduh ini benar-benar nih merugikan kaum Adam ini Pak Andre ini. Bukan, maksud saya gini, kita tuh jangan tertipu oleh hal-hal yang terlihat di permukaan. Betul? Saya bukan mengatakan semua laki-laki begitu, enggak begitu. Artinya gini, kadang ada orang yang kelihatan baik, belum tentu benar-benar baik. Betul? Bisa jadi karena dia tidak punya pilihan. Karena dia tidak punya pilihan, ya dia mesti jadi baik. Tapi ketika dia udah dikasih banyak pilihan, mulai macam-macam, gilanya muncul. Karena apa? Gak beres sama hawa nafsunya. Mengerti, saudara-saudara? Itu yang terjadi. Simpson itu dikaruniakan kekuatan luar biasa, tapi kekuatan itulah yang membuat dia mudah dijebak. Karena dia nggak mikir. Dan terakhir kita tahu, dia dijebak oleh, dan ini kali ini terakhir, habis dia. Karena akhirnya dia kasih tahu kekuatannya dari mana. Dicukur habis kau. Sekarang saya tanya, menurut saudara, kekuatan Simpson itu berkat atau kutuk? Banyak orang ingin diberkati kayak Simpson nggak? Betul? Unlimited. Saya dulu waktu kecil suka menghayal kalau saya punya jin Aladin itu. Waduh, saya minta apa? Kekayaan unlimited. Kenapa? Karena rasanya dengan kekayaan yang unlimited kita bisa bebas melakukan apapun, betul nggak? Tapi saya waktu itu masih bocil, belum mikir. Setelah dewasa saya baru pikir, kalau kita tidak punya batasan, kita jadi apa, saudara? Saudara bisa bayangin nggak? Itulah sebabnya saya bilang, hari ini banyak orang merasa diberkati Tuhan, tapi belum tentu mengalami berkat. Amin. Maksudnya apa Pak mengalami berkat?
mengalami berkat itu adalah ketika di sininya. Setuju nggak? Nah begini, Simpson itu masalahnya adalah dia tidak mengalami kematian atas dosa. Simpson itu masalah dia adalah dia membiarkan dirinya dikuasai hawa nafsu. Sekalipun dia punya kekuatan spesial, dia punya kekuatan, tapi dia tuh kayak punya banyak hal, tapi dia tidak mati dulu buat dirinya sendiri. Simpson itu merasa diberkati Tuhan, tapi tidak mengalami berkat Tuhan itu. Saudara, saya yakin saudara ada istilah makan gak makan yang penting lebih enak kumpul sambil makan, itu betul. Tetapi kita tahu bahwa arti dari pepatah itu mengatakan bahwa sebenarnya yang paling penting kebersamaannya, betul kan? Untuk apa kita makan mewah dan indah, tetapi sambil makan sambil gerumbel gitu? Apa sih? Sambil dongkol, sambil apa? Sambil marahan. Tidur satu ranjang di matras yang harganya puluhan juta, tapi yang satu hadap ke barat, satu hadap ke timur. Bukan karena encok, tapi karena lagi berantem. Tiap hari isinya berantem. Saudara mengerti nggak maksud saya? Berkat sesungguhnya itu apa? Bukan soal masalah berapa banyak yang saya punya, tapi berkat yang sesungguhnya itu adalah ketika saya mengalami berkat Tuhan, saya mati dulu buat hawa nafsu saya, mati dulu buat dosa saya. Disitulah saya mengalami kebebasan. Hidup saya diberkati Tuhan. Hidup saya itu mengalami kebebasan. Jadi makanya sukacita atau tidak itu tidak ditentukan dari mobil merek apa yang saudara sedang naik, atau baju, sepatu apa yang saudara pakai merek itu. Enggak itu, bukan itu. Betul nggak? Jangan sampai berkat Tuhan itu malah membuat kita terlena. Berkat saya kasih tanda kutip. Banyak orang diberkati, tapi malah menjadi-jadi. Betul. Saya yakin foto ini langsung bikin saudara setuju sama saya. Betul? Betul? Saudara, ini orang, ini anak, ibarat dikasih mobil tanpa rem, unlimited, betul nggak? Dia pikir orang tuanya punya backingan, betul? Dia pikir dia punya duit, dia pikir dia punya kuasa. Bodoh, lu rusak hidup sendiri. Dan itu yang terjadi pada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi hidupnya kayak dunia. Nilai hidupnya itu kayak dunia, gak mengalami kematian. Diberkati itu seharusnya membuat kita sadar diri. Begitu luar biasa indahnya kalau Tuhan memberkati kita. Memberkati kita dengan berkat melimpah, tapi kitanya sendiri di sini juga diberkati Tuhan. Amin. Wah, itu indah sekali. Indah sekali. Diberkati Tuhan itu seharusnya kita sadar, membuat kita tuh rendah hati, membuat kita tuh mau bertobat. Kenapa? Karena kita tahu, aduh ini semua berkat dari Tuhan. Saya tidak akan macam-macam dengan ini. Wah, indah banget saudara-saudara. Indah banget orang yang kayak begitu. Tadi kita ngomong tentang Simpson, kita balik kepada Yesus. Saudara bisa melihat gak ada dua kesamaan? Yesus dan Simpson sama-sama kelahirannya itu diberitakan, betul? Saudara silakan cari tokoh di dalam Alkitab siapa yang waktu sebelum lahir diberitakan dulu. Ada Yohanes Pembaptis, ada Yesus, ada Simpson. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ishak. Tapi selebihnya yang punya lahir dengan kekuatan spesial siapa? Dua ini, Simpson dan Yesus. Dua-duanya lahir dengan kekuatan yang luar biasa. Simpson dengan kekuatan fisiknya, Yesus tentu saja kita tahu dengan kuasa, dia meneduhkan alam, dia dan bla 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 bla, sudah tahu. Dia membangkitkan orang mati dan sebagainya. Tapi meskipun dua tokoh ini punya persamaan yang luar biasa, disertai Tuhan dengan luar biasa, perhatikan baik-baik, dua sikapnya berbeda. Yesus ketika dia sebelum disalibkan, dengan rendah hati dia mengatakan, bukan kehendakku, tapi itu loh mati. Tuh, mati buat diri sendiri. Mati buat diri sendiri. Itulah sebabnya kenapa kematian itu awal dari berkat Tuhan. Banyak orang tidak ingin mengalami kematian. Banyak orang takut mengalami kematian. Tapi Paulus bilang,
Yang kukehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Gila ini orang. Yang dia kehendaki adalah menderita lalu serupa dalam kematiannya. Tentu Paulus bukan mau bilang saya mau antar nyawa, bukan. Tapi Paulus bilang begini, saya itu ingin menjadi seperti Yesus yang merendahkan dirinya, mati untuk dirinya sendiri, merendahkan ego. Filipi pasal 2 mengatakan, ia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Paulus mengatakan, yang kukehendaki adalah serupa dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan. Hari ini banyak orang Kristen tidak mau melepas banyak hal dalam hidupnya. Padahal kematian itu adalah satu hal yang indah. Tentu dalam hal ini sekali lagi saya katakan, kematian ini bukan kita antar nyawa, bukan ya. Tapi kematian ini lagi ngomong tentang kematian buat diri sendiri. Dan kadang-kala kita membutuhkan yang namanya persoalan supaya kita mati buat diri sendiri, betul? Karena persoalan itu membuat kita rendah hati. Kadang-kala persoalan itu baik, membuat kita tuh sadar kita ini manusia terbatas, gak mampu kita mengatasi keadaan, betul? Itu mengingatkan kita bahwa apa? Oh, ini baik buat jiwa saya. Makanya Yesus mengatakan bahwa anggur baru itu tidak akan diberi buat kamu kalau kamu tuh tidak punya kantong yang baru, betul? Kamu tidak akan bisa isi anggur yang baru di kantong yang lama, karena anggur yang baru akan mengoyakkan kantong yang lama. Yesus mau kasih tahu gini, berkat Tuhan itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang menyediakan hati yang baru. Kalau hatimu itu sudah keras, udah nggak mau lagi dididik Tuhan, tidak mau lagi rendah hati, tidak mau lagi mengalami Tuhan, tidak mau lagi mengalami kematian, tidak mau mengalami kerugian, kamu tidak akan dapat berkat yang baru. Sekarang suami istri, saya lihat banyak yang datang suami istri. Coba senggol. Masalah apa yang kamu sedang hadapi hari ini? Kasih tahu. Itu berkat Tuhan buat kamu. Ayo kasih tahu. Kasih tahu. Itu berkat Tuhan buat kamu. Amin. 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 Itulah sebabnya orang Kristen itu, makanya kan ada lagu kan, meskipun musuh di depan, betul lagu kerennya apa? 1000 rebah di sisi, 10.000 di sebelah. Saudara tahu artinya apa? Itu bukan berarti yang lain kena masalah, kita nggak kena masalah. Salah. Itu artinya kita semua sama-sama kena masalah. Tapi 1000 orang langsung hancur hidupnya karena kena masalah. Karena mereka melihat masalah sebagai kerugian. Yang 10.000 hancur berantakan hidupnya, down, mundur semua karena melihat masalah sebagai kerugian. Tapi orang Kristen hidupnya bangkit waktu kena masalah. Itu saudara dapat ini berkat Tuhan luar biasa. Yes, itu yang saya mau. Makanya dibangkitkan menurut roh ini sedang berbicara tentang apa? Berbicara tentang kita yang betul-betul menyerupai Yesus. Kematian itu menjadi indah. Bagi banyak orang kematian itu kebodohan. Makanya Paulus mengatakan pemberitaan tentang salib itu kebodohan buat mereka yang akan binasa. Tapi pemberitaan akan salib itu kekuatan bagi mereka yang diselamatkan. Saya minta tim musik maju ke depan. Saudara, saya tidak tahu saudara selama beberapa hari ini saudara mendapat berkat apa. Tapi hari ini saya sampaikan kepada saudara, saya yakin saudara sudah mendapatkan berkat yang indah. Orang Kristen itu harus jadi orang Kristen yang menghadapi pergumulan hidup dengan pengharapan. Betul? Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, Tuhan itu sedang mempersiapkan berkat untuk hati kita. Saudara, saya ingat sekali satu lagunya lagu jadul. Tapi saya nggak tahu saudara tahu nggak lagu ini. Ini lagu adalah lagu yang seringkali saudara-saudara jadi berkat buat saya waktu masa-masa awal saya bertobat waktu remaja. Ubah hati. Karena sebenarnya hal yang paling kita butuhkan itu bukan Tuhan mengubah ekonomi kita, bukan itu. Meskipun jika itu terjadi, puji Tuhan. Yang paling kita butuhkan bukan Tuhan mengubah kondisi kesehatan kita. Meskipun kalau terjadi, puji Tuhan, kalau bisa Tuhan kasih, aduh bersyukur banget.
paling butuh diubahkan itu sebenarnya hati